Apakah suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan bergabung di acara Bincang-Bincang Bekerja dari Rumah bersama saya, Winarno. Oke, Ibu, silakan memperkenalkan diri tentang tempat tugas dan lain-lain. Silakan, Ibu. Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wiwin Alwiningsih. Saya bekerja di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Saat ini saya mengampu mata pelajaran kelas sebagai guru kelas 6. Ya, demikian Pak untuk perkenalan dan tempat kerjanya mungkin. Oke, baik Ibu, ini kan kita hampir 2 bulan nih ya bekerja dari rumah BDR. Dinamika apa yang Ibu alami dengan kebijakan atau keterpaksaan atau kondisi ini? Silakan Ibu. Iya, jadi kalau kita bicarakan terkait pandemi COVID-19, ini seperti culture shock begitu ya Pak, karena selama ini kegiatan pembelajaran terjadi secara tatap muka langsung, kemudian ketika terjadi pandemi ini kita diharuskan mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus melalui pembelajaran secara tidak langsung begitu. Banyak hal sih Pak yang kemudian menjadi kendala, kemudian menjadi keuntungan semenjak diberlakukan pembelajaran jarak jauh ini begitu. Oke, untuk kendalanya apa saja misalnya Ibu? Ya, kalau untuk kendala itu seperti karena saya mengampu kelas 6 SD begitu. Jadi di sini kendalanya adalah anak-anak tingkat sekolah dasar itu memang tidak difasilitasi secara langsung oleh orang tuanya, terutama di sekolah kami, Pak. Itu tidak difasilitasi oleh orang tuanya untuk memiliki smartphone pribadi begitu. Sehingga komunikasi yang terjadi karena kami di sekolah menggunakan WhatsApp group sehingga yang terinput dalam grup itu adalah nomor orang tua. Sehingga proses penyampaian informasi yang kami lakukan itu tidak terjadi langsung kepada peserta didik, tapi kepada orang tua terlebih dahulu, kemudian baru kepada peserta didiknya. Nah, kendalanya lagi ketika orang tua itu tidak sedang bersama dengan anak-anaknya, misalnya orang tua yang bekerja, maka informasi itu disampaikan nanti setelah anak-anak bertemu dengan orang tuanya. Nah, itu kendala terutamanya, Pak. Kemudian kenapa saya pribadi ya, Pak, kenapa kemudian saya tidak menggunakan Google Classroom atau Edmodo? Kembali lagi, karena memang anak-anak didik saya tidak semuanya terfasilitasi dan ada beberapa wali murid yang memang belum mengenal Fitur-fitur itu ya? gitu. Jadi fitur-fiturnya pun mereka masih bingung begitu. Jadi kita menggunakan WhatsApp pun mereka masih ada yang bertanya-tanya terkait tugasnya begitu. Jadi ya kendalanya di situ sih Pak, terutama Pak. Ya, itu kelas 6 Bu ya, apalagi yang kelas 1 sampai kelas 5 gitu. Iya, betul Pak. Apalagi yang kemudian dengan wali murid yang anaknya lebih dari satu dan semuanya sedang bersekolah. Wah, itu juga sangat kerepotan begitu. Ya, jadi gini, saya pernah ngikuti kegiatan webinar. Jadi memang untuk e-learning ini tidak menuntut yang
sinkronus ya. Sinkronus itu artinya siswa hadir saat itu, guru hadir saat itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kewajibannya itu dituntut mungkin seminggu sekali atau bagaimana, atau seminggu. Artinya tidak full seperti sekolah biasa. Jadi yang Ibu nyatakan tadi, misalnya Ibu mengirim pesan, kemudian pesannya yang terima orang tuanya, dan orang tuanya sampai di rumah udah sore, gitu. Dan itu menurut kajian yang saya ikuti tadi itu sah-sah saja, gitu. Karena dia sifatnya asinkronus, istilahnya seperti itu. Oke, kemudian tadi WA ya, mekanisme menggunakan WA-nya tadi bagaimana Ibu? Jadi WA ke orang tua, terus nanti orang tua menyampaikan ke anaknya, kemudian anaknya mengerjakan sesuatu. Nah, feedback ke ibunya dalam bentuk apa dan bagaimana? Silakan Ibu. Iya. Jadi yang kami kirimkan kepada grup WhatsApp tersebut itu biasanya saya menggunakan Google Form, Pak. Jadi Google Form. untuk karena kelas 6, karena sebelum pandemi, sebelum PUN dinyatakan tidak ada kemarin, kelas 6 kan sedang persiapan untuk menempuh ujian nasional, begitu. Yeah. Jadi kami memberikan soal-soal dalam bentuk Google Form yang kemudian kami kirimkan linknya kepada wali murid, begitu. Sehingga nanti setelah sampai di rumah, anak-anak akan mengerjakan soal-soal tersebut melalui link yang kami kirimkan, begitu. Kemudian setelah kemarin kemudian dinyatakan dihilangkan, begitu. Jadi penggunaan Google Form pun beralih. Jadi tidak hanya menggunakan Google Form, tapi kemudian juga menggunakan video-video yang kemudian sudah di-share dalam beberapa laman seperti YouTube untuk kemudian anak-anak melakukan analisis, begitu. Ataupun memberikan proyek-proyek untuk anak-anak yang kemudian mereka buat bersama kedua orang tuanya. Itu sih Pak, setelah kemarin dinyatakan tidak ada, begitu. Karena kalau kami mau memberikan soal untuk menghadapi sepertinya tidak efektif lagi, ya? Karena memang sudah tidak dipakai, begitu. Iya, tidak relevan. Oke, untuk membagikan video tadi, linknya ya, jadi linknya di copy dari YouTube, kemudian di-share melalui linknya kami sharing. Oke, kemudian Ibu mengirimkan atau daftar pertanyaan atau kegiatan yang harus dilakukan setelah nonton video itu, gitu ya? Iya, seperti itu. Itu sebelum adanya tayangan TVRI lagi, Pak. Oh, gitu. Oh iya, belakangan TVRI. Ya, jadi setelah ada TVRI bagaimana? Belajar bersama TVRI, ya. Setelah belajar bersama TVRI itu kami mengikuti selama 1 pekan, Pak. Gitu. Jadi kami membagikan link kepada wali murid, kemudian berserta pertanyaannya. Jika tidak terekord oleh mereka, kami yang mengirimkan, begitu. Baru kemudian anak-anak mengerjakan, tapi itu kami lakukan hanya 1 minggu pembelajaran, karena setelah itu kami kembali ke proses pembelajaran yang kami buat sendiri lagi, begitu. Karena banyak wali murid yang memang merasa terkendala juga terkait siaran TVRI, begitu. Kendalanya tidak tertangkap atau di rumahnya nggak ada TV atau channelnya dihapus dari itu? Iya. Iya, jadi ada yang di rumahnya tidak ada TV, ada yang sinyalnya, begitu Pak. Kalau kendala dari wali murid sendiri, tapi sebetulnya kami pun sudah memberikan link langsung yang dari YouTube-nya itu kan ada ya Pak ya, terkait siaran langsung TVRI, begitu. Ya. Oke. Jadi kendala utama masih di itu ya, kalau boleh dikatakan itu apa Bu? Infrastruktur atau apa? Termasuk infrastruktur ya? Jaringan internet, fasilitas ya? Iya, masih prasarananya Pak. Prasarana, dan itu zonanya pemerintah atau masyarakat yang harus menyediakan?